Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, yang masih ginuk-ginuk, makin ginuk-ginuk. Ini Mbok D bikin videonya di depan kaca, jadi depan belakang kelihatan. Gak apa-apa ya guys ya. Mbok D mau nyambung cerita yang setelah Mbok D selesai kelas 2 itu guys, Mbok D mau sambung ya. Karena sebelum lupa gitu guys, ini rambutnya Mbok D kok kempel ya. Jadi kan Mbok D mau pindah nih guys, nggak enak tutup. Iya di sini. Oke, jadi Mbok D kan ditaruh di kantor penyaluran tenaga kerja gitu ya guys ya. Tapi untuk campur-campur gitu loh, nggak dilihat umurnya apa segala macam, pokoknya yang penting bisa kerja gitu. Nah di situ guys, jadi Mbok D kerja di rumah satu keluarga gitu guys. Jadi ada nenek, ada paman, suami istri, anaknya 4 gitu guys ya. Lalu Mbok D kerja di situ kan seperti video yang lalu bilang ya, cukup berat gitu guys, karena kan Mbok D udah bilang umurnya Mbok D itu nggak tahu berapa guys. Pokoknya di kampung situ dulu tuh nggak ada surat kelahiran, jadi kalau butuh aja baru diminta dari kelurahan. Terus kalau ditanya anaknya lahirnya kapan, mereka juga nggak tahu kapan, pokoknya kira-kira 3 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu gitu guys, kira-kira ya. Iya guys, pokoknya itu Mbok D kerja di satu keluarga itu tadi. Mbok D itu masih anak kecil sekali ya guys, jadi kadang-kadang tuh memang nggak ngerti gitu guys, boro-boro bisa. Memang Mbok D bisa baca, tapi bahasa Indonesia tuh kurang begitu nangkep guys, karena kan kita di Jawa ngomongnya memang Jawa terus gitu kan. Di sekolahan pun kita ngomong Jawa guys, jadi bahasa Indonesianya sedikit sekali ya. Apalagi aku cuma 2 tahun ya guys ya, 2 tahun sebagai anak kecil dan nggak benar-benar belajar gitu kan. Tapi nggak apa-apa guys, setelah itu pokoknya garis besarnya aja Mbok D itu kerja selama kira-kira 2 tahun gitu guys. Itu Mbok D nggak pernah pulang kampung gitu ya. Padahal ya jarak jauhnya kalau saat ini Mbok D lihat nggak jauh gitu kan. Tapi selama 2 tahun itu Mbok D nggak pulang gitu loh. Nah, terus suatu hari Mbok D tuh entah gimana, nggak tahu gimana, dia bilang katanya gajimu sudah habis diambil bapakmu gitu kan. Loh aku nanya, loh memang bapakku datang gitu. Iya dia datang kemarin gitu. Aduh hatiku sakit guys, karena kenapa kok bapakku datang aku nggak dikasih tahu dan supaya aku ketemu gitu loh, kan aku kangen gitu kan. Lalu karena aku ya nggak bisa ngomong apa-apa guys, karena aku dulu takut gitu sama orang yang lebih tua daripada Mbok D gitu kan. Apalagi di situ aku anak kecil ya. Nggak apa-apa sih guys. Waktu berjalan terus dengan bekerja setiap hari ya guys ya, karena memang di sini Mbok D harus bekerja gitu ya, karena kan di situ gajinya apalagi sudah diambil sama bapakku gitu kan. Karena dulu kita benar-benar ya itu tadi guys, sangat miskin, dan kemiskinan itu melanda kampung kita, desa kita gitu. Waktu itu peceklik guys, jadi nanam apapun nggak bisa ini karena nggak ada hujan. Kita kalau ngambil air untuk minum tuh jauh karena nggak ada air guys.
nggak ada listrik ya. Nah jadi kita tuh sangat melarat sekali gitu ya. Jadi makanya kan video yang lalu aku bilang makan aja kurang gitu ya, walaupun yang dimakan tuh ya kadang telo, kadang jagung gitu. Jagung pun nggak bisa tumbuh guys. Tapi ya nggak apa-apa lah, masa lalu bukan Mbok De menyesali atau bagaimana. Maka dari itu Mbok De saat ini bisa membagikan pengalaman hidup ini. Jadi kan Mbok De pernah bilang, kalau mau nanya kehidupan yang susah, tanya sama Mbok De. Karena Mbok De itu mengalami yang namanya hidup susah, parah, jerih, payah gitu ya. Ya guys, aku kerja di satu keluarga ini karena tadi kan aku sudah bilang ada nenek, paman, suami istri, anak 4. Jadi berapa orang itu guys? Ya, itu Mbok De umur sekian, Mbok De yang harus nyuci pakaian mereka. Di situ pun belum ada di keluarga itu, walaupun mereka boleh dibilang orang ada gitu ya guys ya. Mereka belum ada secanggih saat ini guys, yang bisa diputar airnya gitu, nggak ada. Mereka punya sumur sendiri gitu ya. Jadi Mbok De nyuci itu airnya ngerek gitu guys. Pernah suatu hari Mbok De itu ngerek karena timbanya tuh gede ke ember gitu guys ya. Pas Mbok De kerek gitu, embernya itu jatuh, Mbok De yang keangkat ke atas gitu kan. Untung Mbok De nggak kecemplung. Ya, di situ juga keajaiban Tuhan tuh baik gitu ya, melindungi aku. Aku jerit-jerit gitu guys ya. Karena aku wedi lihat sumurnya kan dalam tuh. Kalau aku kecemplung ya mati ya guys ya. Dan itu masih menghantui kehidupanku sekarang sampai sekarang guys. Jadi kadang-kadang kalau kita trauma itu memang perlu kesembuhan cukup lama gitu guys ya. Itu juga satu trauma masa kecilku gitu. Lalu pokoknya hari demi hari guys, aku nih yo bekerja sebisa mungkin, yang sangat disayangkan gitu ya guys ya. Keluarga tersebut itu ringan tangan gitu sama Mbok De ya. Jadi mohon maaf gitu ya, agak menyedihkan gitu. Karena coba rekan-rekan semua pikir gitu ya, kalau anak umur maksimal 9 tahun gitu ya, itu jam 4 pagi harus bangun ya. Terus malam itu kalau tidur, karena aku juga harus ngomong anak-anaknya beliau guys. Jadi anak mereka kan 4 tuh. Ada paling besar itu kelas 4 SD, terus ke bawah gitu ya. Jadi yang kecil-kecil itu juga aku harus ngomong ya. Jadi aku kalau tidur nunggu sampai mereka semuanya tidur gitu kan. Juga sangat disayangkan guys kalau aku mengingat gitu ya. Tapi ya setiap manusia tuh memang bisa bikin kesalahan, disadari maupun tidak disadari gitu kan. Mungkin bekerja itu nggak apa-apa guys, bisa aja Mbok De bekerja gitu kan. Tapi kenapa kok nggak minimum dikasih makan yang benar gitu loh guys. Karena anak sekecil itu guys bangun jam 4 harus nyuci pakaian mereka segitu banyaknya. Sarapan pun nggak ada guys. Karena nggak dikasih sarapan gitu kan. Kadang perutku tuh melilit sampai rasanya mau muntah gitu guys. Karena sakit gitu ya. Tapi nggak ada makanan gitu guys. Bukan nggak ada makanan. Mereka makanan tuh ada. Tapi untuk mereka, untuk aku nggak ada gitu. Paling nanti aku dikasih makan itu siang gitu. Kira-kira mungkin, aku nggak tahu dulu jam berapa gitu guys. Pokoknya aku udah capek sekali. Mereka udah selesai makan. Lalu aku dikasih separuh telur asin sama semangkok nasi gitu guys ya. Sama mungkin ada sayur sedikit gitu ya. Ditaruh di belakang gitu, di bawah. Di sebelahnya kucing gitu guys. Mereka punya kucing guys. Jadi
Kalau aku makan, aku bersebelahan sama kucing, karena kucing juga kesayangan beliau. Mereka lebih sayang kucing daripada sayang Mbok D gitu ya. Oke, dan gitu Mbok D habis deh guys badannya di situ karena apa? Jadi kalau kalian lihat Mbok D saat ini yang ginuk-ginuk, Mbok D menikmatin hidup gitu guys ya. Nah, udah gitu guys, ini hari demi hari, bulan demi bulan, Mbok D pun apa tetap namanya ikut orang ya guys ya. Apalagi anak sekecil itu nggak berani bantah, nggak berani ngapa-ngapain. Pokoknya kalau ditutuk ya paling nangis gitu kan, nangis pun ngumpet kan, nggak berani dikasih lihat gitu. Harus setrika, dan jadi tuh kerja boleh dibilang hampir 24 jam guys, karena aku tidur itu hanya sebentar aja. Mungkin kalau aku kira mungkin gini ya, karena aku dulu nggak ngerti lihat jam gimana atau gini, nggak ngerti gitu kan. Pokoknya aku tidur sek gitu langsung udah dibangunin. Pokoknya subuh gitu kan. Mereka sembahyang semua gitu. Lalu aku udah mulai nimba air, nyuci, disuruh ke pasar, beli apa gitu, terus nganterin anaknya yang nomor 2 ke ini guys, apa, taman kanak-kanak ya. Padahal kalau dibilang aku sama mereka tuh umurnya hampir sama gitu. Cuma aja mungkin mereka nggak menyadari, makanya aku dikeplai guys, karena menurut mereka aku udah 15 tahun kok goblok gitu loh. Nah itulah, itu salah satu kesalahan daripada bapakku gitu. Tapi aku sudah memaafkan ya guys ya. Aku pun sudah memaafkan beliau yang apa melakukan hal seperti itu, karena mereka juga nggak ngerti guys. Mungkin menurut mereka ini orang nggak bertumbuh atau gimana, 15 tahun kok goblok, ngepel aja nggak bisa bahasa Indonesia, suruh nyuci nggak bisa. Bahkan suatu hari waktu aku setrika itu guys, ada yang kobong, aduh guys, aku diajar habis-habisan guys. Itu bukan orang tuaku ya, jadi aku kayaknya tuh aku sempat sakit hati gitu guys, bertahun-tahun ya. Tapi setelah itu aku menyadari semuanya ya sudahlah, yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Karena aku di sini lihat Tuhan tuh maha baik, maha adil. Aku masih bertahan hidup sampai saat ini gitu ya. Ya mungkin baju kesayangannya gitu ya guys ya, aku bisa ngerti marahnya tuh guys. Memang bolong guys, jadi ya namanya anak kecil kan nggak ngerti guys, itu panas aku taruh begitu aja. Maksudnya baru mau nyetrika loh kok kobong, aku sendiri ya nggak ngerti gitu kan. Oke, itu aku habis guys, itu aku habis, belum habis, terus aku nggak dikasih makan juga. Terus ya wes lah guys, nggak dikasih makan. Ya mau nggak mau guys, aku ya harus nyolong guys. Gimana nyolong makanan gitu loh. Rupanya ketahuan gitu guys, karena walaupun makanan itu ya aku nggak tahu apakah dihitung gitu ya, aku nggak ngerti. Namanya anak kecil lapar guys, mau diapain gitu kan. Tambah guys, tambah aku ya itu tadi dia kena siksaan gitu ya, tambah aku nggak dikasih makan lagi. Ya wes, terus akhirnya apa ya, Tuhan tuh maha baik gitu guys. Aku rasa selalu melindungi diriku gitu walaupun situasi seperti itu ya. Lalu aku disuruh ke pasar guys, suruh beli sayuran gitu, bayam atau kangkung waktu itu aku lupa. Aku lagi melaku gitu guys, aku kok apa nemu duit di jalan gitu loh. Aku pikir ini apa mimpi gitu, kok ada duit di jalan gitu pinggir kali. Itu yang masih itu loh guys, duit koin yang zaman dulu 25 rupiah ya atau 5 rupiah ya, aku lupa. Itu guys aku beliin dawet, aduh enak loh guys, aku beliin dawet. Itu makanya aku ya wareg gitu guys, walaupun aku nggak dikasih makan 2 hari, aku minum dawet. Terus uangnya tuh masih sisa guys, aku beliin itu apa namanya, onde-onde ya.
akhirnya aku bisa makan. Ini ada paklik guys tuh. Oke. Gimana video good? Oke. Alles gut. Ya, terus akhirnya main fußball. Ich brauche unten ya. Ya udah guys, di sini aku lihat Tuhan tuh maha baik, maha adil. Aku nggak tahu uang siapa, pokoknya aku nemu uang itu untuk menolong, menyambung juga kehidupanku. Aku bisa kenyang, minum dan makan gitu ya. Lalu karena aku kekenyangan guys, karena yang namanya aku nggak dikasih makan kan guys gitu ya. Perutku kebanyakan itu minum apa namanya tadi, dawet. Ini guys, pluk gitu. Jadi kalau buat jalan tuh sakit, jadi aku lama nyampe rumahnya telat, ya kena marah lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku nggak kelaparan gitu. Karena aku kekenyangan guys, jadi aku nyuci itu rasanya ngantuk banget gitu ya. Karena juga kurang tidur, karena aku selalu dibangunin gitu kan. Terus ya aku cuma bilang ya memang ya gimana ya. Itu ke pasar itu juga pasarnya agak jauh guys, bukan deket, makanya kan agak lama gitu jalannya. Orang lain naik becak, aku harus jalan kaki gitu kan. Sampai dulu kadang-kadang tuh kepengen gitu ya numpak becak, tapi ya gimana caranya orang buru-buru bisa numpak becak gitu kan. Bring runter baby, ich brauche das unten, net oben, bitte. Maaf ada Pak Lek sebentar. Oh ya, udah gitu guys. Bulan demi bulan pokoknya aku udah dalam keluarga itu ya sudah ya menjalani 1 tahun aku rasa ya, pokoknya udah cukup lama gitu. Tapi tetap aja aku masih bekerja tuh banyak kesalahan gitu guys. Aku cuci piring, nanti ada gelas yang pecah gitu. Nih contohnya guys, tak kasih lihat. Aku cuci gelas. Ini gelasnya masuk di tanganku nih, di jempol ini ada garisnya ini. Jempolku terbelah guys ya. Karena aku nyuci gelas masuk gitu, gelasnya pecah. Namanya anak kecil guys, nggak tahu ini sampai sekarang tanda mata guys. Jadi jempolku tuh nggak lurus gitu. Lalu di situ juga guys aku bekerja keras mecahin gelas gitu ya, yang tidak disengaja. Mereka ringan tangan guys, jadi gelas satu tuh pecah, aku pun dipukul gitu ya. Terus dia potong gaji juga. Waktu itu gajiku 1.500 guys. 1.500 rupiah. Itu kalau nggak salah tahun 80-an ya. Jadi iya tahun 80-an. Segitu. Ya. Nah, terus datang bulan puasa guys. Yaitu bulan puasa. Ya mohon maaf gitu guys, ini berarti kalau cerita harus tuntas supaya walaupun nggak tuntas semua sih guys, tapi garis besarnya aja. Datang bulan puasa guys, aku kadang ya dikasih baju sama mereka gitu guys, sama karena aku nggak punya baju gitu kan, kasih baju. Terus lebaran itu aku pengen pulang guys, tapi nggak bisa pulang gitu kan. Terus jadi aku tetap di keluarga itu gitu ya. Bulan puasa itu tahu sendiri guys, kalau bulan puasa itu kan mewah ya, jadi kalau buka puasa itu mewah. Nah sedangkan aku ini anak kecil guys yang harus kerja, dari mereka itu kan bangun dari jam 2 malam. Jadi si nenek ini masak dari malam, jam 3:30 itu kan pada sahur semua gitu kan. Nah aku kan juga mesti bantu motongin sayur ini itu segala macam, cuci piring gitu ya guys ya. Aku seringkali dikata-katain guys, karena aku memang ya namanya anak kecil orang desa itu nggak ngerti agama guys dulu ya. Mungkin sekarang udah nggak. Dulu tuh nggak ngerti gitu kan. Aku dibilang selalu orang kafir gitu guys. Kamu tuh orang kafir gini-gini, nggak ngerti apa, nggak bisa sembahyang, pokoknya diunek-unekno gitu. Nggak apa-apa guys. Terus aku disuruh ikut puasa guys. Ya.
Tapi kan aku nggak bisa guys, itu kan aku anak kecil. Terus aku tuh dari anak-anak mereka puasa sampai jam 12 ya. Mereka nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuma ke sekolah sebentar udah gitu pulang lagi tidur. Nah sedangkan aku dan mereka tuh umurnya hampir sama dengan aku gitu loh guys. Bahkan yang kelas 4 itu aku rasa lebih tua daripada aku gitu loh ya. Cuma aja karena bapakku bilang aku 15 tahun, pasti aku dibilang lebih tua gitu kan. Nah, jadi bulan puasa itu aku sangat tersiksa sekali guys, karena aku bangun dari jam 2 malam, aku nggak tidur gitu, tiap hari hampir nggak tidur ya. Jadi tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, bangun lagi gitu kan, harus membantuin. Cucian piring kalau buka puasa itu guys, karena mereka kan bikin mewah gitu kan kalau buka puasa, jadi dari pembukaan sampai penutup, nah itu kan semua ada piringnya gitu kan. Ya itu guys, mungkin memang aku harus lalui jalan hidupku seperti itu. Setiap hari aku ya bukan lagi kelaparan guys, itu setengah mati guys, karena aku harus kerja. Mereka mungkin bangun pagi tapi siang mereka tidur kan. Lah aku kan nggak tidur, aku kerja terus gitu loh, karena itu cucian segitu banyaknya, jadi orang 8 itu ya, itu untuk anak 9 tahun itu setengah mati itu guys. Spray yang namanya ember besar itu aja kadang-kadang aku nggak bisa ngangkat guys, karena embernya sama akunya itu gedean embernya kan. Tapi ya nggak apa-apa guys, semuanya itu sudah berlalu. Nah jadi waktu bulan puasa itu hatiku sedih guys, aku pengen pulang nggak bisa pulang. Terus apalagi dia bilang gajimu sudah tak potong, kamu mecahin gelas, terus kamu ngobongin kelambi. Jadi ya wes entek gaji, wes nggak ada gaji gitu kan. Ya wes lah guys, terus akhirnya ya wes bulan puasa itu yang sangat prihatin sekali, dan rintangan yang aku harus jalani yaitu tadi kelaparan. Jadi aku tuh kelaparan seperti di negeri apa ya, sing bener-bener waduh tersiksa gitu guys. Sekarang Mbak De bisa cerita sambil senyum dan ketawa begini guys, karena Mbak De sudah kuat, dan itu Mbak De hanya mau membagikan pengalaman Mbak De ya. Jadi berhati-hatilah kalau yang punya anak perempuan, itu harus disayangi, karena kita tidak tahu orang lain itu tidak seperti diri kita gitu ya, apalagi kalau bukan keluarga sendiri gitu kok, kasihan guys. Jadi kalau anak perempuan, makanya Mbak De sempat menyayangi anak Mbak De yang perempuan seperti apa ya, mutiara gitu ya. Mbak De harus jaga dia sampai jangan sampai dia terluka gitu. Ya guys, di dalam keluarga itu berjalan hampir 2 tahun. Nah, udah gitu guys, memang lebaran tiba, Mbak De sedih. Ya wes akhirnya Mbak De tetap tinggal di situ. Berjalan mau 2 tahun, akhirnya Mbak De mengundurkan diri. Mbak De bilang Mbak De nggak bisa, nggak betah, harus pulang gitu kan. Oke guys, saat ini Mbak De harus putus juga karena durasinya terlalu panjang. Perjalanan pulang ke kampung ini guys, ini yang sangat-sangat prihatin gitu guys ya. Mau nggak mau harus menantikan video berikutnya guys, karena ini nggak bisa diperpanjang, karena untuk diupload ini susah kalau videonya terlalu panjang. Oke guys, sampai di sini dulu. Mbak De tetap akan menceritakan berikutnya perjalanan pulang kampung yang selama hampir 2 tahun nggak pulang itu guys ya. Sampai di sini dulu ya guys ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan bosan-bosannya, karena biar tahu siapa yang sekarang dikenal di dunia per-YouTubean, seorang Mbak De gitu loh, yang hidup sama berondong bule. Jadi jangan dilihat dari luarnya aja guys, kita lihat dari sejarahnya aja gitu. Oke guys, terima kasih sekali lagi yang sudah menyupport Mbak De, karena tanpa kalian Mbak De ini bukan siapa-siapa. Mbak De tetap bersyukur dan ucapkan terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya guys, sehat-sehat selalu, I love you. Bye-bye.